Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sal. Balik lagi kita nugas ngobrol untuk gali informasi. Nah, jadi pada konten kali ini kita bakal ngebahas tema terkait dengan lingkungan dan tanggung jawab sosial dengan judul konten yaitu keimanan diibaratkan sebagai pohon. Seperti yang kita tahu, pohon itu ketika akan mendapatkan buah yang enak, buah yang lezat dan bergizi, maka akarnya kuat, terus batangnya juga kokoh dan daunnya itu rimbun, menghasilkan buah-buah yang bergizi bermanfaat bagi orang-orang gitu. Nah, kalau di manusia sendiri itu akar itu diibaratkan sebagai tauhid kita di mana ketika tauhid kita kuat, ketika keimanan kita terhadap Allah kuat, maka kita akan menghasilkan akhlak yang mulia, sikap-sikap yang bermanfaat atau yang tidak merugikan orang lain, tidak menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Belakangan ini kita sering banget ngelihat berita yang sama, yaitu banjir, longsor, sungai meluap, kota lumpuh. Nah, awalnya kita kira bahwa ini adalah murni bencana alam, tapi lama-lama kita bertanya-tanya nih di kepala, apakah eh, bencana ini murni karena alam yang salah atau manusianya yang serakah? Hujan kali ini membawa kekhawatiran. Tidak hanya di kota-kota, namun di pedesaan pegunungan pun membawa kekhawatiran bagi para penduduknya. Di kota-kota besar banjir terjadi, kalau di kota-kota kecil atau di pegunungan itu takutnya longsor gitu kan. Nah, eh, kita bukan takut karena hujannya, tapi takut karena bencananya. Bencana yang terjadi yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Teman-teman, bukan cuma soal sampah doang, tapi keserakahan manusia juga meninggalkan luka. Hutan dibuka tanpa batas, tanah digali tanpa jeda, dan ketika alam tak lagi kuat menahan, longsor dan banjir datang sebagai ancaman. Ironisnya, kita sering menyebut diri kita ini beriman, tapi lupa bahwa bumi ini bukan milik kita sepenuhnya, tapi bumi ini hanyalah titipan. Jangan sampai kita menzolimi bumi dengan kita buang sampah sembarangan dan juga dengan keserakahan nafsu kita. Dalam Islam, iman itu bukan cuma soal di lisan, bukan cuma soal ibadah ritual. Iman seharusnya hidup, dan salah satu buktinya adalah cara kita memperlakukan bumi dengan baik, dengan cara menjaganya, melestarikannya, dan juga memberikan yang terbaik untuk bumi. Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah saat ini menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan kebijakan, tetapi juga dengan cara manusia memaknai nilai keagamaan. Dalam praktiknya, ajaran tauhid seringkali dipahami sebatas pengakuan keimanan dan pelaksanaan ritual ibadah, tanpa diiringi kesadaran etis terhadap alam dan kehidupan sosial. Di mana seharusnya ketika kita beriman, maka kita wajib mencintai dan menghargai alam dengan menjaga dan juga merawatnya. Padahal dalam ajaran Islam, keimanan tidak bersifat abstrak, namun ia harus tercermin dalam sikap dan juga tindakan nyata, termasuk dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai manusia di muka bumi ini, Allah udah tegaskan bahwa kita itu adalah khalifah. Khalifah di mana kita harus mengemban amanah, selain berdakwah, kita juga harus menjaga bumi, selain itu kita juga harus menjaga keberlangsungan sumber daya alam di muka bumi ini untuk generasi-generasi mendatang. Selain menanamkan tauhid dalam hatinya, menanamkan juga sikap menyayangi bumi atau sikap menjaga dan melestarikan bumi gitu. Nah, salah satunya adalah dengan langkah awal kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga kita menjaga diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kita cukup hidup di bumi ini untuk beribadah, untuk bermanfaat, dan juga untuk mencari bekal di akhirat nanti. Jangan sampai sesuatu yang sudah Allah cukupkan, malah kita cari-cari kelebihannya, dan kita cari-cari peluang untuk mengambil kelebihan-kelebihan tersebut, dan menghasilkan
kezoliman terhadap orang-orang bahkan bumi kita. See you next time. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekeliruan yang aku sampaikan. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pemahaman yang teman-teman lebih tahu terkait dengan ayat tersebut, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56, atau ada pendapat-pendapat lain yang berkenaan dengan materi kali ini, boleh banget komen di bawah, kita sharing bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.